Dear Pak Dosen, selamat ya karena terpilih menjadi dosen terbaik di universitas. Setelah sebelumnya menolak, akhirnya kamu mengajar kembali di universitas dengan tetap mendedikasikan hidupmu untuk pesantren dengan cara yang berbeda. Kamu tetap membangun pesantren, menyantuni para santri yang membutuhkan, dan menjadi sosok yang inspiratif baik bagi para santri maupun mahasiswa. Aku akan mendukung apapun keputusanmu selama itu bermanfaat. Kamu selalu bilang, mengajar itu berbagi ilmu. Ilmu ini akan menjadi bekal hidup yang tak akan terkikis waktu. Aku merancang baju koko ini jauh-jauh hari sebelumnya. Semoga kamu suka. Aku membuatnya dengan cinta yang tak pernah pudar. Terima kasih banyak untuk semua waktu dan cinta yang kamu berikan. Kamu selalu memperlakukanku seperti ratu, mencintaiku dengan kelembutanmu, dan menjadi yang terbaik untukku. Ezar, juga Alana. Terima kasih telah menjaga hati dan kesetiaan untukku. Terima kasih telah menjadi suami terbaik dan ayah terhebat. Setiap kali menilik ke belakang, rasanya tak hentinya aku bersyukur. Kita pernah menantang badai lalu tergulung bersama debur dahsyatnya. Dan pada akhirnya, kita jua yang mengalahkan badai itu. Semua itu tak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Terima kasih untuk segalanya ya Allah. Untuk kesempatan kedua hingga kami bisa semakin mengokohkan langkah kami. Kasih sayangmu begitu luar biasa. Aku mencintaimu dari sejak aku mengenal apa itu jatuh cinta. Aku mencintaimu, bahkan sejak kita masih seperti dua musuh bebuyutan yang seringkali bertengkar setiap kali berjumpa. Aku mencintaimu bahkan sejak hatimu masih tertutup untukku. Dan kini, aku pun masih sama. Aku masih mencintaimu dan akan selalu mencintaimu. I love you Pak Dosen. Alia. Saha tersenyum membaca secari surat yang ditulis Alia. Ia juga sangat menyukai baju koko buatan Alia. Waktu begitu cepat berlalu. Ia masih teringat kala Alia berjuang melahirkan anak kedua. Wanita itu mengerahkan segalanya, tak peduli dengan rasa sakit yang menerjang. Persalinan adalah medan perjuangan seorang ibu yang selalu dihadapkan pada dua hal, hidup atau mati. Ia bersyukur karena Allah telah memberi kekuatan dan kelancaran hingga tangis kencang memekik dari bibir mungil bayi perempuan yang begitu cantik. Ezar pun resmi menjadi seorang kakak. Mereka menamai bayi perempuan mereka dengan nama yang disepakati oleh keduanya, Alana Aurora Yuda. Alana sudah berusia 1 tahun dan begitu menggemaskan. Ezar sudah masuk SD dan mampu menjadi kakak yang baik di usianya yang masih sangat belia. Kebahagiaan keluarga semakin bertambah. Kehadiran buah hati selalu menjadi pelengkap dan pemberi warna. Cinta Alia dan Saha semakin menguat. Setiap ada percikan masalah, keduanya bisa mengatasi dengan belajar dari pengalaman masa lalu. Mereka lebih bijak dan dewasa menghadapi setiap permasalahan. Tiba-tiba kedua tangan melingkar di perut Saha. Pria itu tersenyum dan mengamati kedua tangan yang selama ini begitu berjasa dan terampil mengurusnya, anak-anak dan rumah tangga. Wanita ini yang menjadi sebelah sayap dan separuh jiwanya. Saha berbalik lalu menatap Alia lembut dengan sorot mata penuh cinta yang masih membara. Ia mendaratkan kecupan di kening Alia, lalu kembali menatapnya lembut. Terima kasih bajunya. Aku suka. Alana dan Ezar di mana? Lagi di bawah bareng mama. Alhamdulillah kalau kamu suka bajunya. I love you so much. Saha tersenyum dan mencumbu bibir Alia tanpa memberi kesempatan Alia untuk bicara. Ciuman yang lembut dan hangat. Ciuman yang menyalurkan rasa cinta yang semakin berkobar. Keduanya melepas ciuman itu. Alia menatap Saha dengan binar kekaguman yang tak pernah surut. I love you more, Saha. Keduanya berpelukan. Saha menjejakkan kecupan bertubi-tubi di kening, mata, pipi dan bibir Alia dengan gemasnya. Keduanya melempar tawa. Suara tangis Alana mengagetkan keduanya. Putri kecil kita sepertinya mencari kita. Alia tersenyum lebar. Mama, Papa. Gantian Ezar yang memanggil kedua orang tuanya dengan nada cempreng. Saha dan Alia tertawa. Keduanya bergandengan tangan menuruni tangga untuk bergabung bersama kedua buah hati yang tengah bermain bersama Diandra dan Reiga. Bukan hanya rumah tangga Saha dan Alia yang dilimpahi kebahagiaan.
Rumah tangga Arfan dan Nurani pun semakin bahagia dengan penerimaan dari Maryam dan kedua adik Arfan setelah anak laki-laki pasangan itu hadir memberikan warna dan keceriaan. Siapa yang bisa menolak pesona Abizar? Bocah laki-laki umur 2 tahun yang cabi, lincah, lucu dan begitu menggemaskan. Merekatnya kembali hubungan Maryam dan pasangan itu tak lepas dari peran Nurani yang begitu besar. Dia gambaran istri solihah yang selalu mengingatkan sang suami agar tetap berbakti pada ibunya. Kendati waktu itu Maryam belum bisa menerimanya. Nurani sadar, meski laki-laki telah menikah, ibunya yang lebih berhak atasnya. Ia tak ingin suaminya salah langkah dan berselisih dengan ibunya sendiri. Wanita itu kerap mengirimkan masakan untuk Maryam. Sering pula mengajak Arfan bersilaturahim ke rumah kedua orang tua Arfan. Nurani tak menyerah untuk kembali menyatukan keluarga yang sebelumnya merenggang. Perlahan hati keras Maryam dan kedua adik Arfan pun melunak. Terlebih saat Abizar lahir, Maryam bahkan jatuh cinta pada sang cucu saat pertama kali menggendongnya. Ia sering mendatangi rumah Arfan untuk sekedar melihat sang cucu dan bercanda dengannya. Abizar menjadi pelengkap dan penyambung tali yang hampir putus. Maryam pun menyadari, Nurani adalah menantu berhati mulia dan tak menyimpan benci padanya. Ia bersyukur Arfan mendapatkan seorang istri yang luar biasa baik dan sabar. Maryam tak segan untuk meminta maaf pada Nurani. Di hari itu ia menangis memeluk Nurani. Nurani tak sanggup menutupi rasa haru yang kian membuncah. Keduanya berpelukan, melupakan segala perselisihan di masa lalu. Arfan tengah menemani Abizar bermain mobil-mobilan di ruang tengah. Nurani menyajikan teh hangat untuk sang suami serta sepiring donat. Abizar, ayah, ayo makan donatnya. Bunda bikin donat spesial untuk kalian. Ayah dan anak kompak memungut donat itu dan melahapnya. Enak sekali donat buatan bunda. Abizar suka nggak? Tanya Arfan dengan senyum mengembang. Abizar mengangguk dan mengacungkan ibu jarinya. Enak. Arfan dan Nurani tertawa kecil. Setelah menyeruput teh hangat, Arfan menjejakkan kecupan di kening Nurani. Makasih ya sayang. Kamu kalau bikin makanan gak pernah gagal, selalu perfect. Arfan tersenyum lebar. Pernah gagal Mas gak inget aku pernah bikin kue bantat. Nurani menaikkan kedua alisnya. Arfan tersenyum. Oh iya ya, tapi meski bantat buat aku tetap enak. Keduanya tertawa bersama. Dua mata mereka terpaku pada Abizar yang masih lahap memakan donat hingga mulutnya belepotan terkena coklat. Pernikahan adalah sesuatu yang kompleks. Tak sesederhana memetik buah lalu memakan dan menilai rasa buah itu. Karena nyatanya, buah-buah itu tak selalu mudah dipetik. Kadang membutuhkan galah yang panjang untuk mengambilnya. Kadang harus menaiki pohon yang tinggi. Juga rasa buah pun tak selalu manis. Ada kalanya busuk, berlubang dimakan ulat, masam, atau bahkan masih mentah dan tak enak dimakan. Masih mentah dan tak enak. Begitulah pernikahan. Selalu ada ujian yang akan menempa dua hati menjadi lebih kuat. Ada yang lulus ujian, ada yang gagal. Ada yang sanggup bertahan dengan kekuatan iman, ada yang terpecah belah karena goyahnya iman. Tak ada manusia yang tak punya ego. Ego selalu ada, begitu juga dengan rasa ingin diakui, dan pemenang sejati adalah mereka yang berhasil melawan ego. Tidak ada pernikahan sempurna, tentu saja, kesempurnaan hanya milik Allah. Namun kita selalu memiliki kesempatan untuk membuat pernikahan menjadi sesuatu yang luar biasa di mana kita akan belajar tumbuh bersama dan memupuk cinta setiap waktu. Cinta itu indah dan anugerah, hanya keegoisan yang tak bisa memaknainya.